Selamat malam pemirsa, untuk pertama kalinya Verdi Sambo dihadapkan langsung dengan Richard Eliezer, ajudan yang diduga diperintah untuk menghabisi Yosua Huta Barat. Perang argumentasi terjadi dalam sidang konfrontasi 4 orang terdakwa, Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan mantan bos mereka di kepolisian Verdi Sambo. Lalu pernyataan siapa yang akan menjadi dasar keputusan majelis hakim nanti? Pemirsa, inilah kontroversi selengkapnya, Sambo lawan Eliezer bersama saya Kevin Egan. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak. Tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya ataupun kamu siap nggak nembak kalau Yosua melawan. Itu tidak ada. Hajar Cat, kamu hajar Cat. Kemudian ditembaklah Yosua. Beliau mengatakan kepada saya dengan keras, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. Saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio Metro TV pada malam hari ini ada 5 orang narasumber, kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi, kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah, kuasa hukum Ricky Rizal Erman Umar, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung sama kami di kontroversi pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kontroversi pada malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan Verdi Sambo mengenai pemerkosaan. Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Ya, untuk menjawab mengenai persoalan ini saya akan langsung bertanya langsung kepada kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Mas Febri Diansyah. Sejak awal kasus ini terungkap, Yosua dituduh melakukan pelecehan. Tapi kemudian Verdi Sambo sekarang mengatakan ini adalah pemerkosaan, bukan pelecehan. Kenapa kemudian sekarang akhirnya berbeda pernyataannya? Apa yang terjadi pada Putri Chandrawati pada malam hari itu? Jadi kita memang perlu membedakan terlebih dahulu. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya pikir kita perlu sepakat ya bahwa tujuan persidangan ini bukan hanya untuk menghukum. Bukan hanya untuk menghukum orang karena terdakwanya kan ada 5 setidaknya dan kemudian ada beberapa terdakwa OJ. Tapi untuk membuktikan dan melihat mana fakta yang benar. Dan fakta yang benar itu hanya bisa dilihat kalau diuji keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan dengan bukti-bukti yang lain. Itu poin pertama yang perlu kita pahami bersama. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya di undang-undang yang terbaru di tahun 2022 ini terminologinya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa dibagi dari beberapa poin. Setidaknya ada 8 poin. Termasuk di sana pemerkosaan, termasuk pelecehan seksual dalam skala yang lebih ringan. Itu satu hal yang perlu kita pahami. Dan poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu memilah dan memisahkan mana fase skenario di Duren 3. Jadi Pak Verdi Sambo sebenarnya sudah mengakui itu dan mengatakan secara tegas dia akan tanggung jawab. Ada fase skenario di Duren 3. Fase skenario di Duren 3 itu terkonfirmasi pada proses persidangan terdiri dari 2 hal. 1, tembak-menembak. Kenapa disebut skenario? Karena sebenarnya tidak ada itu tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan oleh Richard Eliezer. Kemudian yang kedua, pelecehan seksual di Duren 3. Kami sudah identifikasi dan kemudian kami sampaikan nggak ada itu pelecehan seksual di Duren 3. Yang benar terjadi adalah yang terkonfirmasi menurut kami setidaknya dengan 4 bukti adalah dugaan kekerasan seksual di tanggal 7 di Magelang, di rumah Magelang. Nah, dugaan kekerasan seksual ini tentu bisa diidentifikasi lebih jauh. Poin itulah yang kemudian dijelaskan dalam BAP, proses pemeriksaan oleh penyidik. Tapi bukan hanya penyidik, Bu Putri juga diminta keterangannya dan menjelaskan pada psikolog forensik
Jadi kalau visum misalnya untuk menganalisis dan melakukan forensik terhadap tubuh dengan bahasa awamnya, psikolog forensik melakukan otopsi atau melakukan analisis terhadap kondisi psikis seseorang. Oke, Mas Dari Febri. sanalah dilihat bagaimana sebenarnya dampak trauma terhadap Bu Putri terhadap kejadian dugaan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Oke, tapi yang dikatakan Putri kepada Sambo itu kata-katanya apa Mas Febri? Pemerkosaan atau pelecehan? Jadi ada dua poin ya. Oke, Pada telepon pertama kali yang disampaikan adalah Joshua kurang ajar. oke, Ketika ditanya lebih jauh oleh Verdi Sambo, besok saja saya jelaskan. Karena kondisi di rumah Magelang itu memang sangat sulit karena rumahnya kecil ya. Kamar Bu Putri 3x3 dan bisa didengar oleh yang lain. oke. Pada saat tanggal 8 di rumah Saguling, itu sudah diceritakan poin-poin pokoknya yang pada saat itu terkonfirmasi bahwa ketika Bu Putri menjelaskan itu dia berada dalam keadaan sangat tertekan. Ya. Dan Pak Verdi Sambo ketika mendengar itu sama seperti yang dijelaskan tadi, ia tidak bisa membayangkan ada orang yang dipercayai, ada ajudan yang dipercayai melakukan hal-hal yang seperti itu Pemerkosaan akhirnya ya, pada didengarkan, ya? istrinya. Bukan soal terminologinya sebenarnya, tapi apa yang dilakukan yang kemudian membuat Verdi Sambo berada dalam kondisi emosional yang sangat intens. Dan sedikit lagi, dan itu kalau hanya satu keterangan kan kita belum tentu bisa percaya ya. Kami melakukan identifikasi dan verifikasi, terlihat keterangan tersebut itu berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh ahli berdasarkan permintaan penyidik bahwa ada kondisi emosional intens dan trauma terhadap Bu Putri, emosional intensnya pada Pak Verdi Sambo sampai kejadian pada tanggal 8 sore di rumah Duren 3. Oke, saya langsung ke Pak Kamarudin. Kata-kata yang disampaikan oleh Verdi Sambo adalah bentuk pemerkosaan. Jadi klien Anda dituduh melakukan pemerkosaan. Itu tidak benar. Pertama, Verdi Sambo tidak ada di Magelang ketika itu. Verdi Sambo itu di Jakarta, artinya Verdi Sambo baik sebagai saksi maupun terdakwa tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami. Bahwa yang benar dia menelepon dalam arti Putri, Joshua kurang ajar. Joshua kurang ajar itu kesimpulan harus ada fakta-fakta perbuatannya apa. Yang berikut, Verdi Sambo itu polisinya polisi tertinggi yaitu Kadif Propam. Dia melaporkannya terjadinya di Duren 3 bukan di Magelang. Nah, percobaan pemerkosaan maupun atau pelecehan maupun percobaan pembunuhan itu dilapornya di Jakarta Selatan. Pelapornya adalah Putri dan Martin Gabe. Itu sudah SP3 karena saya lawan terus dan terbukti dan terungkap. Makanya siapa mengundurkan diri? Pengacara Verdi Sambo yang pertama sama pengacara Putri itu yang atas nama Patra Mjen. Kemudian karena tidak ada lagi laporan tentang dugaan pelecehan maupun perkosaan, maka baik Verdi Sambo maupun Putri maupun kuasa hukumnya tidak berhak lagi mengatakan terjadi pelecehan atau pemerkosaan karena tidak ada laporan polisi. Maka adalah sangat bodoh menurut saya jika ada penegak hukum, apalagi polisi ya, mengetahui ada dugaan terjadinya apa itu pemerkosaan atau pelecehan tapi tidak melaporkannya kalau ada terjadi di Magelang. Nah, yang berikutnya adalah pembicaraan mengenai pemerkosaan maupun pelecehan tidak ada karena Putri Candrawati itu bersamaan datangnya dengan para ajudan ke Jakarta di tanggal 8. Dan bersamaan juga rapatnya di lantai 3 Saguling. Di dalam rapat itu tidak ada dibicarakan pemerkosaan. Bahkan Putri sendiri pun, Putri Candrawati tidak pernah merasa dirinya diperkosa atau dilecehkan. Jadi kemudian ciri-ciri orang yang diperkosa itu biasanya malu. Tetapi Putri Candrawati justru pamer. Apa itu di depan Brimob, saya Putri, saya mencintai suami saya. Siapa yang nanya, kau mencintai atau tidak? Ya, wanita yang ideal adalah mencintai suaminya. Saya harus konfirmasi dulu mengenai begitu. Artinya dia tidak trauma. Saya harus konfirmasi ke Mas Heru dulu. Kenapa kemudian tidak langsung melapor? Kalau dilihat data ya, perempuan korban kekerasan seksual ada hambatan psikologis yang sangat besar. Sebagian besar perempuan korban kekerasan seksual akan merasa malu dengan dirinya dan dalam konteks Bu Putri ketika kami konfirmasi, kondisi aib, kondisi malu terhadap dirinya sendiri dan juga kemarin kan muncul di fakta persidangan. Sebenarnya Pak Verdi Sambo sudah menyarankan untuk lapor, tetapi
Bu Putri nggak kuat dengan kondisi seperti itu dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana aib tersebut akan terungkap seorang perempuan istri Jenderal Bintang 3 diperkosa atau ada kekerasan seksual atau yang lain-lainnya, isu itu akan beredar sedemikian rupa. Tapi kita punya bukti lain yang mengkonfirmasi. Jadi memang peristiwa di kamar, kalau kita mau fair ya, peristiwa di kamar di tanggal 7 itu hanya diketahui oleh Bu Putri dan Joshua. Joshua sudah tidak mungkin kita konfirmasi. Artinya hanya ada satu keterangan Bu Putri. Apakah kita bisa percaya dengan satu keterangan saja? Kita tidak bisa langsung percaya dengan satu keterangan saja. Karena itu Undang-Undang TPKS, Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual memberikan klausul satu keterangan saksi korban kekerasan seksual itu bisa terkonfirmasi kalau ada bukti lain. Pertanyaannya, apakah ada bukti lain? Kami sudah temukan ada bukti lain. Apa itu bukti lain? Satu, bukti surat. Yang kedua, bukti keterangan ahli, psikolog forensik yang timnya melakukan pemeriksaan terhadap profil seluruh tersangka dan beberapa saksi, termasuk profil Pak Ferdi Sambo dan juga profil Bu Putri. Ada satu poin yang menarik sekali dalam hasil apsifor itu, hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut. Bahwa satu, Bu Putri menyampaikan itu secara konsisten. Yang kedua, tidak ada yang namanya malinggering atau melakukan kebohongan, karena identifikasi itu dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian. Dan kemudian yang ketiga yang juga poin pentingnya adalah ada dampak trauma yang sangat berbahaya bagi Bu Putri terkait dengan kejadian dugaan kekerasan seksual tanggal 7 di Magelang tersebut. Kemudian ada bukti lain, keterangan ahli. KUHAP kan mengenal 5 alat bukti. Satu, keterangan saksi korban. Yang kedua, bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik. Yang ketiga, keterangan ahli. Dan yang keempat, ada circumstantial evidence. Terkonfirmasi 2 saksi, Kuat Ma'ruf dan Susi, melihat kondisi Bu Putri pasca di luar kamar. Tergeletak, setengah pingsan, dan dalam keadaan yang berantakan, yang kemudian mereka bawa ke dalam kamar. Dan sebenarnya Richard dan Ricky setelah itu juga melihat kondisi Bu Putri dalam keadaan lemas di dalam kamar dan melihat ada persoalan yang terjadi saat itu. Jadi kami cukup meyakini dugaan kekerasan seksual di Magelang itu terjadi. Kalau pelecehan seksual yang disebut tadi terjadi di Duren 3, kami meyakini itu adalah bagian dari skenario. Dan itu kami konfirmasi, kita kan harus fair ya. Kalau ini tidak benar, kita katakan tidak benar. Ada 2 yang tidak benar. Satu, tembak-menembak, itu tidak benar. Yang kedua, pelecehan seksual di Duren 3. Itulah yang kemudian di SP3 yang disebutkan. Saya langsung ke Pak Kamarudin, buktinya cukup kuat? Tidak kuat, sangat lemah. Jadi ciri-ciri orang diperkosa, pertama dia trauma. Tetapi Putri Chandrawati hidup bersama dari tanggal 7 sampai tanggal 8 di Magelang tanpa ada laporan polisi, tanpa ada tindakan Ferdi Sambo sebagai Kadipropam. Padahal dia tinggal perintahkan polisi karena dia penguasa untuk seluruh Indonesia sebagai Kadipropam. Yang kedua, Putri Chandrawati masih mengundang Joshua ke kamar tidurnya, bincang-bincang 1/4 jam di malam antara tanggal 7 dan 8. Yang ketiga, Putri Chandrawati WhatsApp-WhatsAppan di mobil ketika perjalanan pulang dari tanggal 8 ke Jakarta. Artinya tidak ada perempuan yang habis diperkosa masih WhatsApp-WhatsAppan dengan pria yang memperkosa. Itu kegenitan namanya. Kemudian sesampainya di Jakarta maupun sampai sekarang Putri Chandrawati tidak pernah mengatakan dirinya diperkosa. Kemudian tidak ada korban pemerkosaan menghilangkan barang bukti. Baik di barang bukti di Magelang maupun di mobil maupun di rumah Saguling maupun Duren 3. Jadi hampir semua saksi-saksi mengatakan dia di prank atau dibohongi oleh Ferdi Sambo. Semua menangis kecuali Ferdi Sambo di depan hakim. Jadi oleh karena itu di kampung saya di Tanah Batak sekali berbohong selama-lama tidak bisa dipercaya. Karena Ferdi Sambo telah membuktikan dirinya pembohong besar, maka siapa yang percaya sama Ferdi Sambo? Sedangkan saksi yang lain sudah pada sadar dan bertobat. Maka saran saya kepada Ferdi Sambo, bertobatlah supaya kau dapat dapat keselamatan, karena kebenaran yang memerdekakan, kebohongan itu menjerumuskan. Salah satu contoh. Sebentar dulu. Salah satu contoh yang sudah merdeka. Salah satu contoh yang sudah merdeka yaitu kliennya rekan ini, yaitu Barada Richard Eliezer. Dia sudah merdeka, sudah plong. Bebas dia mengucapkan saya mau konfirmasi ke semuanya. Terima kasih. Kejadian ini mengenai ke ajudan yang lain. Bang Roni, kejadian ini didengar tidak sih oleh Eliezer? Ya posisinya kan Eliezer ketika sampai di rumah Magelang, dia tidak sampai ke kamar karena dia cuma sampai di
tangga ketemu sama Kuat Maruf. Kan Kuat Maruf sampaikan, sudah kamu nggak usah tahu dulu. Kayak dia turun ke bawah, dia coba menanyakan kepada almarhum juga ada apa. Jadi tidak tahu mengenai Jadi ini. sebenarnya peristiwa di Magelang itu klien saya tidak tahu. Tidak ada suara apapun dari kamar itu? Klien saya kan posisinya waktu itu sedang mengantarkan makanan ke Taruna Nusantara. Oke. Bersama saudara Ricky Rizal. Kemudian kan ditelepon kembali bersama Ricky Rizal. Kemudian dia tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Ibu PC. Oke. Dengan PC. Dan dia sudah coba menanyakan berulang kali tidak ada. Kemudian tetapi peristiwa di Magelang yang terkait dengan pengamanan senjata ya. Oke. Itu kan saudara Ricky Rizal mengamankan senjata karena ditanya kamar di mana kemudian bersama-sama mencari. Oke. Statement ini didukung oleh Ricky Rizal, Pak Herman. Ya, kalau Ricky Rizal sama, dia sama-sama pulang dengan saudara Eliezer ya, Oke. dari sekolah Nusantara, kemudian lihat rumah di kosong di bawah, udah agak malam, mungkin udah setelah maghrib, lihat ke atas ada saudara Kuat, Oke. Kuat kelihatan ada tegang, ada apa, tanya, wah ini tadi saudara siapa si Joshua. Oke. Joshua ini kami lihat mengendap-endap, dia bilang gitu. Mengendap-endap, Ya. oke. Baik. Itu kemudian ditegur, mau diajak, kemudian lari gitu. Kondisi Ibu PC katanya kondisi pingsan gitu. Yang dilihat oleh Susi. Tapi ini kan pembicaraan Kuat kepada Ricky. Oke. Ricky kan tidak melihat mengetahui, langsung ya? termasuk juga si Eliezer kan. Oke, baik. Hanya berdasarkan cerita saja. Oke, baik. Kita akan kemudian dengarkan nanti tanggapan dari Mas Febri. Kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali.